Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Prabowo jadi menteri, Sandiaga pun jadi menteri. Dan inilah mengapa ex pendukung Prabowo Sandi kesal. Mungkin dalam kantong plastik besar yang pernah dibawa oleh Sandi, saat itu ada duit Anda di dalam situ. Duit yang kalian sumbangkan bukan buat Prabowo Sandi, tapi untuk perjuangan mengganti rezim. Apa itu rezim? Menurut KBBI, rezim adalah tata pemerintahan negara atau pemerintahan yang berkuasa. Kemudian menurut Wikipedia, dalam politik, rezim di bahasa Prancis yaitu rejim adalah bentuk pemerintah atau seperangkat aturan, norma budaya atau sosial dan lain-lain yang mengatur operasi suatu pemerintah ataupun lembaga dan interaksinya dengan masyarakat. Pada awalnya kata rejim adalah padanan kata untuk semua jenis pemerintahan, tapi istilah ini kemudian mengalami pergeseran makna. Penggunaan di era modern lebih berkonotasi negatif karena menyiratkan pada satu bentuk pemerintahan otoriter atau kediktatoran. Definisi Webster mengatakan bahwa kata rejim hanya merujuk pada bentuk pemerintahan, sementara Oxford English Dictionary mendefinisikan rezim sebagai pemerintah, terutama yang otoriter. Secara teoritis, istilah ini tidak mengandung implikasi apapun tentang pemerintahan yang tertentu di mana dirujuk, dan kebanyakan ilmuwan politik menggunakannya sebagai sebuah istilah yang netral. Namun istilah ini sering kali digunakan dalam budaya populer dengan pengertian negatif atau menghina, sebagai rujukan pada pemerintah yang dianggap menindas, tidak demokratis atau tidak sah. Sehingga dalam konteks ini kata tersebut mengandung makna penolakan moral ataupun oposisi politik. Misalnya, kita barangkali tidak akan mendengar kata sebuah rezim demokratis. Penyumbang Prabowo Sandi punya alasan masing-masing. Ada yang ingin merasakan nikmatnya berkuasa, ada yang ingin pemerintahan yang lebih demokratis, lebih adil, ada yang ingin bahan pokoknya terjangkau, dan bagi umat Islam yang mendukung Prabowo Sandi mungkin saja tujuan utamanya tidak akan ada lagi Islamofobia. Tidak akan ada lagi adu domba antar umat Islam. Adu domba pun bentuknya macam-macam, bukan kayak ngadu jangkrik gitu. Cukup dengan membelai penuh kasih sayang kepada kelompok umat Islam yang satu, sementara menindas kelompok umat Islam yang lain. Itu adu domba juga. Loh, kok umat Islam yang dibelai tega-teganya nonton saudara-saudaranya sesama muslim diuber-uber? Ya, nggak sesederhana itu. Setahap demi setahap. Pertama, lemparkan dulu tuduhan radikal-radikal kepada kelompok umat Islam yang tidak mendukung. Tuduhan itu datang dari sejumlah penjuru dan dari segenap perangkat rezim, mulai dari buzzer RP sampai sang raja, diucapkan setiap pagi sore petang tanpa libur. Setelah cap radikal-radikal yang dalam bahasa buzzer RP disebut dengan kadrun sudah melekat, maka apapun yang dilakukan rezim kepada kelompok umat Islam yang tidak disukainya jadi sah. Bahkan pembunuhan terhadap 6 orang pun disambut dengan gelak tawa sukacita oleh para buzzer. Belum pernah terjadi bahkan oleh rezim Orba sekalipun. Saat pembantaian umat Islam pada peristiwa Tanjung Priok, tidak ada pendukung Orba yang terang-terangan menertawakan para korban. Kalaupun mereka tertawa, ya di tempat tertutup, tidak memamerkannya di publik. Untuk itulah duit berkarung-karung yang disumbangkan ke Prabowo Sandi yang diamanatkan akan mengubah wajah pemerintahan, tapi ternyata keduanya sekarang malah masuk ke dalam rezim itu. Jadi yang bikin kesel itu, sumbangan itu malah untuk menambah tekanan pada yang menyumbang. Loh kok bisa? Logika sederhananya sih gini. Kalau misalnya pada Pilpres 2019 kemarin Prabowo Sandi hanya dapat suara 25%. Apa mau Jokowi menjadikan Prabowo sebagai Menhan? Apa mau Jokowi menjadikan Sandiaga sebagai menteri? Ya enggak lah. Nilai Prabowo Sandi yang dapat suara 45,5% itulah yang bikin Jokowi memutuskan memanjakan Prabowo duduk di kursi menteri. Kalau suaranya cuma 25%-an mah, Prabowo bukan ancaman bagi rezim. Cuekin aja, dia mau ngomong apa kayak terserah. Lalu dari mana suara 45,5% itu? Sebagian besar ya dari umat Islam yang mendukung Prabowo Sandi. Kalau sekarang umat Islam kesel karena merasa ditinggalkan Prabowo Sandi ya wajar lah. Prabowo Sandi nggak menang apa-apa, dan yang penting keduanya masih tetap pada posisi.
Sebab dengan masih tetap teguh menjadi bapak para oposan, Prabowo Sandi cukup bikin rezim mikir puluhan kali jika mau berbuat macam-macam dengan umat Islam pemilih Prabowo Sandi. Tapi ya sekarang keduanya sudah masuk lingkaran rezim. Umat Islam pendukung Prabowo Sandi berjuang sendirian melawan ketidakadilan. Sementara Prabowo Sandi melirik pun tidak. Padahal kalau cita-cita keduanya cuma mau jadi menteri ya nggak perlu berkeringat, nggak perlu berdarah-darah. Gak perlu pasang tagar 2019 ganti menteri. Cukup dengan ngejek FPI, cukup dengan teriak radikal-radikal, cukup dengan mengkadrun-kadrunkan saja sudah jaminan bakal diangkat jadi menteri. Yakut itu contohnya. Coba sekarang perhatikan wajah Sandiaga yang mengangkat kantong plastik berisi uang itu. Duh, ngelihat foto itu walaupun gak ikut nyumbang tapi ikut bangga. Sekarang ngelihat foto itu wajah Sandi jadi kayak ngeledek kita gitu ya kan? Bahkan pengamat politik pun juga mengomentari apa yang terjadi saat ini. Tak peduli moral etik, tak peduli pengorbanan emak-emak, Prabowo Sandi jadi menteri. Pengamat politik dan juga akademisi Rocky Gerung menanggapi terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju 2020 yang dilantik oleh Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 23 Desember. Rocky Gerung menanggapi mengenai Prabowo dan Sandiaga yang akhirnya menjadi menteri kabinet di pemerintahan Jokowi. Padahal sebelumnya bersaing di pemilihan presiden 2019 yang lalu. Ia menyebut bahwa hal tersebut yang dinamakan demokrasi Pancasila, yang tidak peduli dengan moral dan asal-usul persaingan. Bahkan dia juga menyebut sia-sia pengorbanan emak-emak dan masyarakat yang pernah mendukung paslon itu. Ya, memang dari awal orang menganggap bahwa itulah yang disebut demokrasi Pancasila. Gak peduli dengan moral etik, gak peduli asal-usulnya. Rocky juga menambah bahwa kabinet yang sekarang ini selain sejahtera memang mencekam karena pada akhirnya seluruh menteri sosial akan menjadi satu paradigma, yakni paradigma neoliberal, di mana keadilan sosial tidak lagi diperlukan. Bahkan dasar negara Pancasila juga tidak diperlukan karena pada prinsipnya ekonomi akan dituntut dengan paradigma neoliberal. Sebetulnya kabinet ini juga mencekam. Konsolidasi kapital akhirnya berlangsung di kabinet. Seluruh menteri ekonomi akhirnya satu paradigma, yaitu paradigma minoritas. Seluruh menteri ekonomi akhirnya satu paradigma, yaitu paradigma monetaris atau paradigma neoliberal. Ekonomi akan dituntun dengan prinsip neoliberal. Tidak diperlukan lagi keadilan sosial, tidak diperlukan lagi Pancasila.